Jadi di video saya ketika mengomentari Ustaz Felix Yao yang membahas teori Big Bang, saya mengatakan bahwa foton itu tidak memiliki massa tetapi menempati ruang. Pernyataan ini kemudian memicu banyak sekali tanggapan dari teman-teman di kolom komentar. Beberapa mencoba membantah pernyataan saya dengan mengutip konsep massa relativistik, sementara yang lain membagikan artikel yang membahas massa foton dan berbagai macam argumen lainnya. Tentu saja saya sangat mengapresiasi semua komentar dari teman-teman, karena bagi saya pendapat dari teman-teman itu bisa memperkaya pemahaman kita bersama. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan secara lebih mendalam mengapa foton itu tidak memiliki massa. Dan di akhir video, saya juga akan tampilkan paper ilmiah yang berisi eksperimen yang secara khusus berusaha mengukur massa foton. Baik, jadi dari mana kita harus mulai? Well, kita mulai dari teori relativitas Einstein. Dalam teori relativitasnya, Einstein menunjukkan pada kita bahwa energi dan massa itu sebenarnya dua sisi dari koin yang sama. Kita kenal dengan rumus terkenalnya E sama dengan mc kuadrat. Jadi kalau cahaya punya energi, bukankah itu berarti dia juga punya massa? Ini yang sering bikin bingung banyak orang. Jawaban atas fenomena ini ternyata lebih dalam dari sekedar melihat rumus E sama dengan mc kuadrat. Mari kita mulai dari konsep kecepatan cahaya. Menurut teori relativitas Einstein, ada satu aturan yang tidak bisa kita langgar. Wait, aturan apa nih yang tidak bisa dilanggar? Bukankah aturan itu dibuat untuk dilanggar? Well, kasus itu sudah bagian dari masa lalu ya, jadi ya lupakan sajalah. Tapi apa sebenarnya aturan dalam teori relativitas yang tidak boleh dilanggar? Aturannya adalah tidak ada benda bermassa yang bisa bergerak dengan kecepatan cahaya. What? Maksudnya gimana nih? Ya, Anda tidak salah dengar. Tidak ada benda bermassa yang bisa bergerak dengan kecepatan cahaya. But why? Ya, karena semakin cepat suatu benda bergerak, semakin besar energi yang dibutuhkan untuk mempercepatnya. Jika sebuah benda itu punya massa dan mencoba bergerak dengan kecepatan cahaya, ia akan membutuhkan energi yang tak terhingga. Dan kita semua tahu bahwa energi di alam semesta ini sangat terbatas. Jadi kalau ada sesuatu yang bisa bergerak dengan kecepatan cahaya, itu berarti sesuatu itu sudah pasti tidak memiliki massa. Begitupun sebaliknya, kalau ada sesuatu yang tidak bermassa, sudah pasti dia bergerak dengan kecepatan cahaya. Tapi tunggu dulu. Kalau benda bermassa tidak bisa bergerak dengan kecepatan cahaya, bagaimana dengan foton? Cahaya itu kan terdiri dari foton-foton kan? Dan foton-foton ini selalu bergerak dengan kecepatan cahaya. Berarti, kalau foton punya massa, dia harus punya energi tak terhingga. Dan itu tidak masuk akal. Jadi, satu-satunya cara supaya foton bisa tetap bergerak dengan kecepatan cahaya adalah foton harus tidak punya massa. Dalam hal ini, massa yang dimaksud adalah massa diam foton sama dengan 0. Hold on. Massa diam? Apa itu massa diam? Well, massa diam adalah massa suatu benda saat dia diam. Sesimpel itu. Misalnya gini, Anda saat ini sedang duduk santai sambil nonton video saya ini. Berarti massa Anda adalah massa diam. Tapi kalau Anda mulai berdiri dan katakanlah Anda lari, Anda punya energi tambahan. Dan menurut teori relativitas, total energi Anda sekarang bisa dihitung sebagai E kuadrat sama dengan M kuadrat C pangkat 4 tambah P kuadrat C kuadrat. Wow, rumus apa lagi nih? Well, jika kalian perhatikan baik-baik, rumus ini tidak lain adalah bentuk umum dari rumus terkenal Einstein E sama dengan mc kuadrat. Jadi, E sama dengan mc kuadrat yang sangat terkenal itu sebenarnya hanyalah bentuk sederhana dari persamaan ini. Di sini, E adalah energi total dari suatu partikel, P adalah momentumnya yang berhubungan dengan gerakannya, C adalah kecepatan cahaya, dan M adalah massa diam dari partikel. Nah, persamaan ini menjelaskan tentang hubungan antara energi dan momentum. Intinya, total energi suatu partikel itu merupakan gabungan dari energi massanya dan energi dari momentumnya. Momentum dalam konteks rumus ini tidak selalu bergantung pada massa. Jadi, kalau partikel lagi dalam keadaan diam, maka momentumnya sama dengan 0, alias P sama dengan 0. Sehingga persamaan ini bakal menjadi E sama dengan mc kuadrat.
Tapi kalau partikelnya tidak punya massa alias M-nya sama dengan 0, maka persamaannya itu menjadi E sama dengan P kali C. Nah, karena cahaya itu terdiri dari partikel yang tidak punya massa yang kita sebut sebagai foton, jadi dia mengikuti rumus ini, yakni E sama dengan P kali C. Jadi persamaan ini memberi kita informasi penting bahwa ternyata semua energi foton itu berasal dari momentumnya, bukan dari massanya. Itulah kenapa cahaya itu tetap bisa punya energi meskipun dia tidak punya massa. Tapi mungkin Anda bertanya, bukankah momentum itu rumusnya adalah massa dikali kecepatan? Harusnya foton itu tetap punya massa dong kalau gitu. Nah, itu dia masalahnya. Anda masih terpaku dengan momentum dalam fisika Newton, yakni P sama dengan M kali V. Terus gimana caranya sesuatu itu bisa punya momentum tanpa punya massa? Jawabannya ya karena dia gelombang. Kita tahu bahwa cahaya itu ternyata punya sifat dualitas, yakni bersifat partikel sekaligus gelombang. Nah, gelombang itu bisa membawa momentum bukan karena dia mendorong sesuatu secara fisik kayak benda bermassa, tapi karena pola gerakannya yang beriak. Misalnya kalau ombak besar menghantam sampan, sampan itu bisa ikut terdorong. Ombaknya sendiri tidak punya massa, tapi tetap bisa membawa momentum dan mempengaruhi benda lain. Nantilah kapan-kapan kita bahas ini lebih detail ya. Sekarang kita kembali pada rumus ini. Kalau kita lihat, ada sesuatu yang menarik di sini. Kalau sebuah partikel tidak punya massa, alias M-nya sama dengan 0, dan tidak punya momentum, alias P sama dengan 0, maka total energinya menjadi 0. Apa yang terjadi kalau total energi dari sebuah benda itu sama dengan 0? Ya, benda itu sudah pasti tidak akan eksis sama sekali. Artinya, kalau ada objek yang benar-benar tidak punya massa, dia itu tidak boleh diam. Dia harus selalu bergerak. Itulah sebabnya foton itu selalu bergerak dan tidak bisa diam. Bahkan lebih jauh lagi, kalau ada objek yang bergerak lebih lambat dari kecepatan cahaya, kita bisa selalu cari sudut pandang di mana objek itu kelihatan diam. Tapi kalau ada objek yang tidak bisa diam sama sekali, maka dia harus selalu bergerak secepat cahaya di semua sudut pandang atau kerangka acuan manapun. Makanya semua objek tanpa massa pasti bergerak dengan kecepatan cahaya. Jadi foton itu tidak punya massa, salah satu alasannya adalah karena dia selalu bergerak. Dan karena dia selalu bergerak, maka foton tidak punya massa diam. Tapi kemudian Anda mengatakan, "Bang, saya punya ide. Abang tadi bilang massa diam foton itu sama dengan 0 kan? Itu karena foton selalu bergerak." Iya, benar. Tapi kalau foton itu bisa diam, apakah dia punya massa? Atau apakah kita bisa mengukur massa foton ketika foton itu berada dalam posisi diam? Ide yang sangat menarik, tapi gimana caranya? Jadi gini Bang, ide saya adalah agar kita bisa ukur massa diam foton, yang perlu kita lakukan adalah bergerak dengan kecepatan cahaya. Kalau kecepatan kita sama dengan kecepatan si foton, maka secara otomatis kita bisa melihat foton dalam keadaan diam. Dan dengan begitu, kita bisa mengukur massa diamnya. Seperti kalau kita naik mobil dan ada mobil lain di sebelah kita yang bergerak dengan kecepatan yang sama, bukankah kita bisa melihat mobil di sebelah kita seperti berada dalam keadaan diam? Jadi kalau kita bisa melihat foton dalam keadaan diam, harusnya kita bisa ukur massa diam foton. Well, idenya sangat menarik sih, tapi faktanya Anda tidak bisa bergerak dengan kecepatan cahaya. Pertama, kalau Anda bisa bergerak dengan kecepatan cahaya, maka Anda butuh energi tak terhingga, which is impossible. Kita tahu bahwa di dunia kita, sumber energi yang ada itu sangat terbatas. Jadi, tidak mungkin kita bisa menghasilkan energi tak terhingga untuk bisa membuat sebuah benda bergerak dengan kecepatan cahaya. Kemudian, yang kedua, Anda tidak akan pernah bisa melihat foton berada dalam posisi diam. Loh, kenapa bisa begitu, Bang? Ya, karena menurut postulat Einstein, kecepatan cahaya itu selalu sama dari sudut pandang siapapun. Tidak peduli seberapa cepat Anda bergerak, Anda akan tetap melihat foton bergerak dengan kecepatan c atau kecepatan konstan. Itu artinya foton tidak bisa terlihat diam dari sudut pandang siapapun. Jadi kita tidak bisa menganggap foton itu memiliki massa. Karena kalau dia punya massa seperti yang sudah saya katakan di awal, pasti ada suatu kerangka acuan di mana foton itu bisa diam dan kita bisa ukur massanya. Tapi kenyataannya foton selalu bergerak sehingga massa diamnya menjadi 0. Wow! Jadi
Ternyata itulah alasan kenapa kita bilang foton itu tidak punya massa. Well, mungkin Anda masih kurang puas dan berkata, tapi Bang, foton memang tidak punya massa diam. Tapi bukankah foton punya massa lain seperti massa relativistik? Memang benar bahwa ada konsep massa relativistik dalam teori relativitas Einstein. Namun konsep ini sudah lama ditinggalkan oleh fisikawan modern karena lebih membingungkan dan kurang intuitif. Dulu massa relativistik didefinisikan sebagai M relativistik sama dengan gamma dikali dengan massa diam, di mana gamma adalah faktor Lorentz yang bergantung pada kecepatan. Masalahnya, konsep ini membuat banyak orang salah paham, seolah-olah massa itu benar-benar bisa bertambah saat benda sedang bergerak. Padahal yang sebenarnya bertambah adalah energi total dan momentum dari benda, bukan massanya. Jika kita masih menggunakan konsep massa relativistik, kita akan menemukan bahwa massa relativistik foton seharusnya tak berhingga, karena foton bergerak dengan kecepatan cahaya. Tetapi fakta eksperimen menunjukkan bahwa ini tidak terjadi. Justru yang benar-benar meningkat saat benda bergerak mendekati kecepatan cahaya adalah energinya, bukan massanya. Karena itu, fisikawan modern tidak lagi menggunakan istilah massa relativistik. Mereka hanya menggunakan konsep massa yang merujuk pada massa diam saja. Dengan definisi ini, kita bisa menyatakan dengan jelas bahwa foton memang tidak memiliki massa. Namun, ada satu pertanyaan terakhir. Apakah ada kemungkinan foton sebenarnya memiliki massa yang sangat kecil, tetapi kita hanya belum bisa mendeteksinya? Jawabannya adalah mungkin saja. Tapi ada syaratnya. Foton harus bisa bergerak sedikit lebih lambat dari kecepatan cahaya. Lah, bagaimana mungkin? Cahaya itu kan terbuat dari foton. Jadi, bagaimana mungkin foton bergerak lebih lambat dari kecepatan cahaya? Nah, teori relativitas Einstein sebenarnya bukan tentang kecepatan cahaya, tetapi tentang sesuatu yang lebih fundamental, yaitu kecepatan sebab akibat. What? Kecepatan sebab akibat? Maksudnya apa nih? Maksudnya gini, jika saya menampar pipi kanan Anda, kasih juga pipi kiri Anda. Matius 5:39. Loh, kenapa malah bahas Alkitab ya? Bukan itu maksudnya. Maksudnya, kalau saya menampar pipi kanan Anda, rasa sakitnya tidak akan langsung terasa secara instan. Ada kecepatan maksimum, di mana informasi bisa berpindah dari satu titik ke titik yang lain. Kecepatan maksimum itu adalah C, yang kebetulan juga merupakan kecepatan cahaya dalam vakum. Jadi, teori relativitas itu sebenarnya berbicara tentang kecepatan sebab akibat, bukan hanya cahaya. Cahaya hanyalah pembawa informasi ini. Tapi bagaimana kalau ternyata foton itu tidak benar-benar mencapai kecepatan sebab akibat? Bagaimana kalau dia sedikit lebih lambat daripada kecepatan sebab akibat? Jika itu terjadi, maka dia bisa diam dalam suatu kerangka acuan, dan kalau dia bisa diam, maka dia harus memiliki massa diam. Tapi sejauh ini semua eksperimen menunjukkan bahwa kecepatan foton itu benar-benar konstan alias C, tanpa ada penyimpangan. Jadi, kita tetap berpegang pada kesimpulan bahwa foton itu tidak memiliki massa. Nah, ini ada paper yang membahas berbagai eksperimen yang telah dilakukan untuk mencari tahu apakah foton punya massa atau tidak. Hasilnya sejauh ini tidak ada bukti bahwa foton memiliki massa, tetapi eksperimen hanya berhasil mempersempit batas maksimum massa yang mungkin dimiliki oleh si foton. Artinya jika foton memang punya massa, nilainya itu sangat-sangat kecil hingga belum bisa dideteksi dengan teknologi yang kita miliki saat ini. Meskipun pada akhirnya paper ini juga menegaskan bahwa walaupun belum ditemukan massa foton, ini bukan berarti bahwa massa foton itu benar-benar nol. Yang jelas secara teori dan berdasarkan eksperimen yang telah dilakukan saat ini, foton memang tidak punya massa. Selanjutnya, ada juga paper yang disarankan oleh salah satu pengguna Instagram, namanya Bang Kamal Manjorang. Dia mencoba membela Ustaz Felix dengan meminta saya untuk update pengetahuan saya mengenai fisika. Karena ternyata, kata dia, ada artikel yang baru dipublish tahun 2020 dengan judul Rest Mass of Photon on the Surface of Matter. Dan kata dia, artikel ini mengatakan bahwa foton punya massa diam. Well, saya sangat mengapresiasi Bang Kamal atas pendapatnya, namun sepertinya Bang Kamal tidak benar-benar membaca artikel ini secara keseluruhan. Kalau kita baca paper ini dengan cermat, paper ini tidak secara langsung menyatakan bahwa foton itu punya massa diam. Tetapi, paper ini membahas kemungkinan bahwa foton itu bisa menunjukkan massa dalam kondisi tertentu. Menurut teori elektromagnetik, tentu saja foton di ruang hampa itu memiliki massa diam yang sama dengan nol. Tetapi beberapa eksperimen menunjukkan indikasi
adanya massa yang sangat kecil atau bahkan massa imajiner, ingat massa imajiner, saat foton berinteraksi dengan materi. Penulis paper ini juga menyoroti bagaimana sifat dualitas gelombang partikel dan interaksi dengan permukaan benda bisa membuat foton itu tampak memiliki massa dalam bentuk ilusi matematis. Ingat, bentuk ilusi matematis. Namun, klaim ini masih bersifat teoritis. Ingat ya, klaim ini masih bersifat teoritis dan perlu dibuktikan melalui eksperimen lebih lanjut. Sebaliknya, sampai saat ini, secara teoritis maupun eksperimen yang telah dilakukan oleh fisikawan, itu menunjukkan bahwa ternyata foton itu memang benar-benar tidak punya massa, alias massa diamnya sama dengan nol. Tapi kalau ternyata suatu hari nanti, kita bisa menemukan bahwa foton itu memiliki massa yang sangat-sangat kecil misalnya, maka itu akan menjadi revolusi besar-besaran dalam dunia fisika. Oke, saya kira cukup sekian. Saya Muin Banyal, salam apapun itu untuk ilmu pengetahuan dan jangan mati sebelum meninggalkan karya.